Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Seyhuroji S.Com MM sebagai dosen pengampu mata kuliah Penghantar Teknologi Informasi dan juga teman-teman era 1 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Neng Hesti dengan NIM 61201230043 semester 2 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas luas resum materi dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir. Adapun rangkaian presentasi yang akan kita lewati di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi dan penyajian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Di sini juga ada beberapa materi yang akan kita bahas, di antaranya yang pertama yaitu pengantar teknologi informasi, yang kedua sejarah perkembangan komputer, yang ketiga dasar-dasar perangkat keras, yang keempat konsep program dan sistem software, yang kelima mengenal proses kata dengan publishing, yang keenam apresiasi grafik hypermedia dan multimedia dalam presentasi. Yang ketujuh juga ada manfaat database dan pengaplikasiannya. Yang kedelapan, pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kesembilan, pengenalan internet. Yang kesepuluh, pemahaman infrastruktur data dan informasi. Yang kesebelas yaitu tantangan dan solusi infrastruktur dan informasi. Baiklah teman-teman, semuanya mari kita mulai presentasi kali ini ke sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua sesi penyampaian dan juga penyajian materi yang akan saya presentasikan. Di sini materi yang pertama itu pengantar teknologi informasi. Jadi terjunnya teknologi informasi ini untuk memahami dan juga mengetahui definisi dan juga sejarahnya serta bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada definisi teknologi informasi. Terbagi menjadi 3 poin, yaitu dari dunia digital, perkembangan teknologi, pendukung efisiensi. Yang pertama itu dunia digital. Teknologi informasi merujuk pada penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan juga menyebarkan informasi. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan juga internet. Yang ketiga itu pendukung efisiensi. Teknologi informasi ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan juga pemerintahan. Selanjutnya di sini tentang ada sejarah teknologi informasi. Yang pertama itu mulai dari mesin hitung, yang kedua zaman komputer, yang ketiga internet dan era digital. Yang pertama mulai dari mesin hitung. Teknologi informasi dimulai dari perkembangan mesin hitung dan perangkat mekanis pada abad ke-19 seperti kalkulator mekanik dan juga kartu punch. Yang kedua, zaman komputer. Pada tahun 1940-an, komputer elektronik modern dimulai dikembangkan, membawa revolusi dalam pemrosesan data dan juga kemampuan komputasi. Yang ketiga, internet dan era digital. Pada tahun 1969, Airplanet, pendahuluan internet lahir di era digital dimulai dengan perkembangan komputer pribadi dan internet yang merata pada tahun 1990-an. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3, yang pertama itu komunikasi, yang kedua hiburan, yang ketiga belanja online. Yang pertama komunikasi. Teknologi informasi menjadi dasar komunikasi modern melalui email, pesan instan, media sosial,
panggilan video. Yang kedua, hiburan. Internet dan perangkap digital memungkinkan kita untuk menikmati hiburan seperti streaming musik, film, dan juga game online. Yang ketiga, belanja online. Teknologi informasi ini memudahkan kita juga untuk berbelanja secara online, dari makanan hingga barang-barang elektronik dengan pengirimannya yang cepat dan juga aman. Selanjutnya, peran teknologi informasi dalam dalam yang pertama ada kolaborasi, yang kedua pemasaran, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Berikut juga ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama itu keselarasan teknologi dan pemrosesan, yang kedua sumber daya dan potensi, yang ketiga keamanan dan juga privasi. Selanjutnya, di sini ada keuntungan dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama itu ada automasi dan efisiensi, yang kedua akses ke informasi, yang ketiga komunikasi global. Yang pertama automasi dan efisiensi. Teknologi informasi memungkinkan automasi berbagai tugas dan proses, meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, proses ke informasi. Teknologi informasi memberikan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan melalui internet, membuat pembelajaran dan juga penelitian lebih mudah. Yang ketiga itu komunikasi global. Teknologi informasi menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia, memungkinkan komunikasi global secara real time. Selanjutnya, yaitu materi yang kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi, sejarah perkembangan komputer ini didefinisikan komputer, yaitu komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan juga memberikan informasi secara otomatis. Komputer ini juga telah mengubah dunia dengan kecepatan dan juga kemampuan. Berikut ini sejarah teknologi informasi. Yang pertama, komputer analog, yang kedua, komputer mekanik. Komputer analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Adapun beberapa contoh komputer analog dalam kehidupan sehari-hari seperti termometer, voltmeter atau pengukur tegangan listrik, dan seismometer atau alat pengukur kekuatan gempa. Yang kedua yaitu komputer mekanik. Komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung Babbage menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Yang selanjutnya itu generasi komputer yang pertama, yaitu ada tiga. Yang pertama itu komputer tabung vakum, yang kedua Brogmelberg-Rechner, yang ketiga itu Univac One. Selanjutnya generasi komputer yang kedua, yaitu ada tiga. Yang pertama transistor, yang kedua kartu ponsel, yang ketiga komputer arsitektur pipa. Selanjutnya ini ada generasi komputer yang ketiga, ada empat. Yang pertama itu sirkuit terpadu, yang kedua PC atau personal komputer, yang ketiga sistem operasi, yang keempat GUI, dan juga yang kelima adalah MOS. Selanjutnya, ini generasi komputer yang keempat. Ada tiga, yaitu yang pertama perkembangan jaringan, dan juga yang kedua teknologi bergerak, yang ketiga computing yang tepat. Perkembangan jaringan yang pertama ini, jaringan komputer lokal dan juga internet, merevolusi pertukaran informasi dan juga memungkinkan akses global yang cepat. Yang kedua ini teknologi bergerak. Ponsel pintar dan tablet memungkinkan mobilitas dan juga konektivitas yang tak terbatas. Yang ketiga adalah computing yang lebih cepat. Kemajuan dalam komputasi kuantum, komputer berbasis DNA dan juga kecerdasan buatan membuka jalan bagi masa depan untuk menakjubkan.
Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu dasar-dasar perangkap keras atau hardware. Jadi, perangkap keras komputer atau hardware adalah sebuah bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Agar dapat digunakan untuk memasukkan data dan juga memproses data, serta menghasilkan informasi, maka paling sedikit perangkat komputer harus terdiri dari keyboard, CPU atau Central Processing Unit, monitor, dan juga printer. Yang selanjutnya itu mekanisme komputer. Di sini ada kerja komputer, yaitu cara kerja komputer secara garis besar terbagi menjadi 3 golongan, yaitu input, proses, dan juga output. Prinsip kerja ini juga dapat dilihat dari data yang datang pada media input merupakan data digital yang merupakan bilangan biner atau bilangan yang habis dibagi dengan 2, di mana bilangan ini juga mengenal angka 0 dan juga 1. Yang kedua, bit, byte, dan juga buzzword. Yang pertama, bit. Bit ini adalah suatu sistem penomoran biner yang mewakili unit dari data dalam suatu sistem komputer. Yang selanjutnya itu byte, yaitu suatu dari 8 bit. Sebuah byte mewakili satu karakter, satu digit, atau satu nilai. Yang selanjutnya itu buzzword, yaitu aplikasi pengolahan data yang berbasis web. Selanjutnya, yang ketiga ini inti komputer. Inti komputer ini berfungsi sebagai kendali utama komputer. Segala sesuatu yang dikerjakan komputer berada di bawah pengawasan CPU. Istilah lain dari CPU ini adalah mikroprosesor, yaitu mesin komputasi yang lengkap disusun pada sebuah chip. Yang keempat, memori komputer. Memori adalah media atau perangkat yang memiliki fungsi sebagai pengolah data dan juga instruksi. Semakin besar kapasitas dan juga ruangan yang terdapat di memori, maka semakin besar pula data yang bisa diolah. Selanjutnya, di sini ada alat-alat dan juga output. Alat-alat output dan juga input. Yang pertama itu ada keyboard, monitor, printer, dan juga mouse. Di sini alat-alat penyimpanan. Yang pertama itu ada hard disk, hard drive atau HDD. Hard drive adalah salah satu alat penyimpanan utama dalam komputer. Pada dasarnya, cara kerja hard disk adalah dengan menggunakan teknik perekaman medan magnet. Cara kerja teknik ini tersebut memanfaatkan ion oksida atau VeO atau karat dari besi, ferric oksida atau Fe203 ini atau oksida lain dari besi. Yang kedua, solid state drive atau SSD. SSD adalah alternatif modern untuk hard drive yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat. SSD juga ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu aksesnya itu lebih cepat, kinerjanya juga optimal, responsif, konsumsi daya yang juga rendah. Sedangkan kekurangan SSD ini juga yang pertama itu harganya yang lebih tinggi, performanya menurun, dan juga kapasitasnya penuh. Yang ketiga itu flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan portabel yang praktis, karena selain bentuknya yang kecil dan juga ramping, yang memiliki kapasitas penyimpanan yang lumayan besar. Selain itu juga pemasangannya yang sangat mudah, yaitu menggunakan port Universal Serial Bus atau USB. Kapasitas ini juga umumnya beredar di pasaran saat ini antara lain 32 MB, 64 MB, 128 MB, 1 GB, 2 GB, dan juga 4 GB. Selanjutnya, sistem komputer. Di sini ada 3 yaitu komponen, sistem operasi, dan juga perkembangan. Yang pertama itu komponen. Komponen ini terdiri dari 3 komponen pokok diantaranya yaitu yang pertama itu hardware, software, dan juga brainware. Adapun adapun juga komponen fisik atau perangkat keras atau hardware dari komputer ini terdiri dari yang pertama itu motherboard atau mainboard,
Yang kedua, Central Processor Unit atau CPU atau prosesor. Yang ketiga, memori yang disebut dengan Random Access Memory RAM. Yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah inti dari perangkat lunak yang mengelola semua operasi di komputer. Ada 4 jenis sistem operasi komputer. Yang pertama itu MS-DOS atau Disk Operating System. Yang kedua, sistem operasi Windows. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Yang keempat, sistem operasi Mac OS. Yang selanjutnya, perkembangan. Tinjau evolusi sistem komputer dari generasi ke generasi, dari mainframe kuno ke komputer jinjing, dan komputer masa depan dalam era kecerdasan buatan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu konsep program dan juga sistem software. Di sini ada tujuan konsep program dan juga sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami struktur fungsi dan juga perilaku perangkat lunak, serta memastikan bahwa program yang dibangun ini dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya yang efisiensi dan juga kualitasnya tinggi. Selanjutnya, di sini juga ada definisi. Definisinya yaitu konsep program dan sistem perangkat lunak ini merujuk pada standar, prinsip, dan juga teknis yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan juga memelihara perangkat lunak. Hal ini juga meliputi proses, metode, dan juga alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen, yaitu konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, desain arsitektur, pengkodean, dan juga pengujian, serta pemeliharaan dan juga dokumentasi. Selanjutnya, metode pengembangan program. Sistem perangkat lunak. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada waterfall, yang kedua agile, yang ketiga DevOps. Yang pertama itu waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear yang terstrukturnya. Yang kedua, agile, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan juga kolaboratif. Yang ketiga ada DevOps, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan dan juga operasi. Selanjutnya di sini ada peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan juga sistem perangkat lunak. Jadi, analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam perkembangan perangkat lunak. Proses ini juga melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, penggunaan, dan juga pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang mengenal proses kata sampai dengan publishing. Yang di sini ada alat kerja dan juga fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Yang pertama, fitur kolaborasi, ada yang spelling dan juga grammar check. Yang ketiga, tools penyunting PDF. Yang keempat, word art insert media. Yang pertama, fitur kolaborasi. Pengolahan kata berbasis browser memudahkan banyak orang untuk berkolaborasi pada dokumen yang sama di dunia di mana orang yang perlu berkolaborasi lintas benua. Alat kolaborasi ini sangat berharga. Yang kedua, spelling dan grammar check. Untuk membantu penggunaan memeriksa dan juga memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaan dalam dokumen teks mereka. Fitur ini juga secara otomatis menandai kata-kata atau frase yang dianggap salah ejaan, tata bahasa, dan juga gaya tulisan. Yang selanjutnya, tools penyunting PDF. Di sini juga memudahkan konvers dokumen menjadi format PDF atau sebaliknya. Yang keempat yaitu word art insert media, yaitu untuk mempercantik tampilan dokumen dengan penambahan gambar, video, dan juga desain grafis. Berikutnya yaitu sejarah desktop publishing, yaitu yang pertama pada tahun 1980 S dan juga yang kedua 1990 S dan yang terakhir adalah yang sekarang. Yang pertama itu 1980 S, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing.
Yang kedua itu pada tahun 1990s, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Yang sekarang, banyak perusahaan yang menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, Express, dan juga Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan juga profesional. Selanjutnya ada spreadsheet sebagai alat pengolahan data. Di sini ada tiga. Yang pertama itu laporan keuangan, yang kedua perencanaan fitness, yang ketiga adalah perencanaan proyek. Yang di sini juga ada software statistik. Yang pertama itu SPSS, yaitu program komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Yang kedua, Microsoft Excel, yaitu software untuk membuat grafis dan juga tabel serta melakukan pengolahan data yang sederhana. Yang ketiga ada SAS, yaitu software pelengkap untuk pemrosesan dan juga analisis data pada skala yang besar. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu tentang apresiasi grafik, hypermedia, dan juga multimedia dalam presentasi. Di sini, pengertian grafik. Yang pertama itu ada komunitas visual, yang kedua ada kreativitas, yang ketiga tingkat efektivitas, yang keempat visualisasi data. Yang pertama komunikasi visual, yaitu bentuk komunikasi visual di mana dengan sebuah titik atau goresan sederhana dapat mengkomunikasikan pesan kepada orang lain. Yang kedua yaitu kreativitas, yaitu grafik yang memungkinkan penambah dan juga memperbaiki kreativitas dalam penyampaian informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan juga tata letak. Selanjutnya, tingkat efektivitas, yaitu grafik dapat membantu peningkatan tingkat pemahaman, daya ingat, dan juga minat pada suatu materi yang disajikan. Yang keempat yaitu visualisasi data. Grafik yang menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan juga yang mudah dimengerti. Selanjutnya itu hypermedia dalam presentasi. Yang pertama itu ada pengertian hypermedia. Hypermedia ini mengacu pada teks, gambar, suara, dan juga media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Selanjutnya ada interaktivitas. Jadi, hypermedia ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan materi presentasi, seperti klik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Selanjutnya ada engagement. Dengan menggunakan hypermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan juga memperkuat penambahan serta daya pikat audiens. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu tentang manfaat database dan juga pengaplikasiannya. Di sini ada pengertian dari database. Database adalah suatu kumpulan data yang terorganisir secara sistematis di dalam sebuah sistem komputer. Data dalam database disimpan dalam tabel yang terstruktur, memungkinkan penggunaan untuk menyimpan, mengelola, dan juga mengakses informasi dengan efisien. Di sini juga ada manfaat penggunaan database. Yang pertama itu penyimpanan yang efisien, yang kedua tentang akses mudah, yang ketiga pemeliharaan data, yang keempat analisis data. Di sini juga ada contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama itu manajemen stok dan juga persediaan, yang kedua manajemen pelanggan, yang ketiga analisis data. Di sini juga ada tantangan dalam pengolahan database. Yang pertama itu skalabilitas, yang kedua kecepatan dan juga kinerja, yang ketiga itu kesesuaian dan juga peraturan. Selanjutnya di sini pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Jadi, dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus melindungi dari akses yang tidak sah.
kehilangan data, dan juga kerusakan. Jadi langkah-langkah penjagaan keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan juga backup rutin harus mengimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan juga integritas data. Di sini juga penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan juga perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation GDPR di Uni Eropa menerapkan prinsip perlindungan data yang harus dipadui oleh perusahaan yang menggunakan database. Selanjutnya di sini materi yang ke-8 yaitu pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya, di sini ada dasar-dasar jaringan komputer. Yang pertama itu Local Area Network atau LAN. Yang kedua Wide Area Network atau WAN. Yang ketiga jaringan protokol. Jadi yang pertama ini Local Area Network atau LAN ini LAN yang menghubungkan komputer dalam jarak yang relatif dekat, sehingga memungkinkan komputer berbagi data, relay, dan juga sumber daya. Sebagai contohnya, LAN dapat menghubungkan semua komputer di gedung perkantoran, sekolah, dan juga rumah sakit. Yang kedua itu Wide Area Network atau WAN. Jadi WAN ini menghubungkan komputer di area yang luas, seperti dari satu wilayah ke wilayah lain, atau bahkan ke benua dan ke benua lain. Internet adalah WAN yang terbesar, menghubungkan miliar komputer di seluruh dunia. Sedangkan yang nomor tiga ini jaringan protokol. Jadi protokol jaringan adalah aturan dan juga prosedur yang digunakan untuk mengatur komunikasi data antara perangkap dan jaringan komputer. Protokol jaringan memainkan peran penting dalam menjaga komunikasi yang efisien dan juga aman di dalam jaringan komputer. Selanjutnya di sini ada kekuatan email. Jadi ada tiga. Yang pertama itu komunikasi efisien, yang kedua peningkatan kolaborasi, yang ketiga tentang konektivitas global. Yang pertama itu komunikasi efisien, yaitu email memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien dengan orang lain di jaringan komputer, baik dalam satu organisasi maupun di seluruh dunia. Yang kedua itu peningkatan kolaborasi, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan email dalam meningkatkan kolaborasi, penggunaan jaringan komputer dapat memperkuat hubungan tim dan juga meningkatkan efisiensi kerja dan juga memfasilitasi kerjasama yang lebih baik di dalam organisasinya. Yang ketiga yaitu konektivitas global. Jadi, penggunaan jaringan komputer dapat menjalin hubungan lintas negara, memperluas jaringan profesional mereka, dan juga memfasilitasi kolaborasi lintas budaya dengan mudah dan juga efisien. Selanjutnya, di sini telekonferensi mendobrak hambatan. Ada tiga, yang pertama itu pertemuan virtual, yang kedua konferensi video, yang ketiga webinar. Di sini juga ada pesan instan, yaitu terhubung secara real time. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada komunikasi waktu yang nyata, yang kedua obrolan grup, yang ketiga itu kehadiran maya. Selanjutnya yaitu materi yang kesembilan yaitu tentang pengenalan internet. Jadi, internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan juga perangkat digital di sekitar dunia. Di sini juga ada awal mula internet. Yang pertama itu kelahiran Aeroplanet, yang kedua pengembangan protokol atau TCP atau IP. Yang ketiga itu lahirnya www.com. www. Yang pertama itu kelahiran Aeroplanet. Internet berawal dari proyek Aeroplanet pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuannya berkomunikasi militer. Yang kedua itu pengembangan protokol TCP atau IP. Jadi pada tahun 1990-an, 1970-an, protokol TCP atau IP ini dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. Yang ketiga itu lahirnya WWW. Jadi pada tahun 1990, tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web.
Selanjutnya di sini ada pengembangan teknologi internet. Ada tiga, yang pertama itu kecepatan transmisi data, yang kedua perangkap terhubung, dan ketiga komputasi awal. Yang pertama itu kecepatan transmisi ke data. Jadi, teknologi internet terus berkembang dengan peningkatan kecepatan transmisi data yang memungkinkan streaming video, konferensi video, dan juga pertukaran file yang mungkin lebih cepat. Yang kedua itu perangkap terhubung, jadi seperti smartphone, tablet, dan juga perangkap Internet of Things atau LOT yang memungkinkan konektivitas internet di mana-mana yang memudahkan akses informasi dan juga komunikasi. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu komputasi awam. Jadi perkembangan komputasi awam memungkinkan penyimpanan dan juga pemrosesan data secara online, meningkatkan fleksibilitas dan juga efisiensi. Selanjutnya di sini ada dampak internet terhadap kehidupan manusia. Di sini ada dampak positif. Yang pertama itu ada akses informasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga pendidikan, dan juga yang terakhir, yang keempat itu pekerjaan dan juga bisnis. Di sini juga ada dampak negatif. Ada empat. Yang pertama itu ketergantungan, yang kedua privacy, dan yang ketiga konten negatif, yang keempat isolasi sosial. Yaitu materi yang ke-10, yaitu tentang pemahaman infrastruktur data dan juga informasi. Di sini ada definisi infrastruktur data dan juga informasi. Yaitu infrastruktur data dan informasi adalah komponen-komponen teknis dan juga organisasi yang mungkin pengumpulan dan juga penyimpanan, pemrosesan, pengolahan, dan distribusi data serta informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Infrastruktur ini mencakup berbagai elemen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, serta kebijakan dan juga prosedur yang digunakan untuk mengelola data informasi secara efektif. Selanjutnya di sini komponen-komponen utama dan infrastruktur data dan informasi. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada server. Yang kedua penyimpanan atau storage. Yang ketiga jaringan networking. Yang keempat perangkat penggunaan akhir atau end user devices. Yang kedua itu perangkat lunak atau software. Yang pertama sistem manajemen berbasis data. Yang kedua aplikasi pengolah data. Yang ketiga sistem operasi. Yang keempat aplikasi bisnis. Di sini juga ada data ada tiga. Yang pertama itu data operasional, dua data historis, yang ketiga data eksternal, yang keempat proses dan juga kebijakan. Jadi yang pertama itu kebijakan keamanan data atau data security policies, yang kedua prosedur pengolahan data atau data management procedures, yang ketiga pematuhan dan juga regulasi atau compliance and regulation. Di sini juga ada yang kelima, sumber daya manusia atau human resource. Ada 4. Yang pertama itu administrasi basis data atau database administrator atau DBAS. Yang kedua analisis data atau data analisis. Yang ketiga yaitu insinyur jaringan atau networking engineers. Yang keempat yaitu pengembangan perangkat lunak atau software developers. Yang keenam yaitu layanan cloud. Ada 3, yaitu platform sebagai layanan atau platform as a service atau PaaS. Yang kedua, infrastruktur sebagai layanan atau infrastruktur as a service LaaS. Yang ketiga, perangkat lunak sebagai layanan atau software as a service SaaS. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut itu menjelaskan bahwa infrastruktur data dan juga informasi yang baik
sangat penting bagi organisasi modern untuk memastikan bahwa data yang dapat diakses dan juga digunakan secara efisien, aman, dan juga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Infrastruktur data dan juga informasi menghadapi berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi efe- e- efisiensi dan juga keamanan dan juga keberlanjutan pengolahan data. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang tantangan dan juga solusi infrastruktur dan informasi. Eh, di sini ada beberapa tantangan infrastruktur dan juga solusinya. Yang pertama itu keamanan data. Tantangannya yaitu ancaman keamanan siber seperti peretasan malware dan juga kebocoran data terus meningkat. Jadi solusinya itu menerapkan enkripsi data dan juga autentikasi multifaktor, firewall yang kuat dan juga pemantauan keamanan secara real time. Selain itu juga rutin melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan. Selanjutnya, skalabilitas. Jadi, tantangan skalabilitas ini pertumbuhan data yang eksponensial memerlukan infrastruktur yang dapat dengan mudah ditingkatkan. Solusinya itu menggunakan solusi cloud yang fleksibel seperti LaaS atau PaaS yang memungkinkan penambahan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tanpa investasi besar pada infrastruktur fisik. Jadi, yang ketiga, ini adalah kepatuhan regulasi. Tantangannya itu memenuhi persyaratan hukum dan juga regulasi yang ketat, seperti GDPR atau HIPPA dan juga CCPA. Solusinya itu menerapkan kebijakan dan juga prosedur yang sesuai dengan regulasi, melakukan audit rutin, dan juga melakukan alat bantu kepatuhan untuk memastikan semua data yang dikelola sesuai dengan aturan. Yang keempat, yaitu integrasi sistem. Tantangannya yaitu mengintegrasikan berbagai sistem dan juga aplikasi yang berbeda dalam satu lingkungan kerja yang terpusat. Solusinya yaitu menggunakan middleware dan juga API untuk memastikan interoperabilitas antara sistem yang berbeda serta penerapan standar data yang konsisten. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi ini yaitu bahwa menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara proaktif dan juga mengimplementasikan solusi yang tepat, organisasi dapat membangun dan juga mengelola infrastruktur data dan juga informasi yang efisien, aman dan juga berkelanjutan. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Eh, Sesi selanjutnya yaitu sesi penutup. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator dan juga penyajian materi meminta maaf atas kekurangan dan juga eh, berterima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.